Self-love, apa-apa self-love. Dan kata-kata self-love ini banyak udah mulai didengung-dengungkan, dan that's right, itu memang betul. Semua akar dari permasalahan yang ada di dunia saat ini atau saat ini kita membutuhkan apa itu sebenarnya adalah dimulai dulu dari self-love. Bagaimana kita menjalani pekerjaan, bagaimana kita menjalani hubungan, bagaimana kita dalam relasi dengan orang lain, bagaimana kita bisa menjadi lebih sehat, semua dimulai dari self-love. Tapi masing-masing udah tahu atau belum self-love itu yang wholeness, yang total itu sebenarnya seperti apa? Self-love yang wholeness adalah self-love yang bisa menjaga atau self-care kepada diri sendiri dari juga berbagai aspek. Nggak hanya dari aspek-aspek kita merasa bahwa kita selfish, itu udah bilang self-love. No, karena masih banyak hal-hal yang harus kita jaga untuk membuat mental health-nya kita bagus, sehingga kita bisa bilang, oh aku sudah self-love nih. Sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe dulu video aku, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa like juga, oke? Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan, banyak rezekinya, penuh dengan kelimpahan. Oke, aku lanjutin bahas tentang self-love tadi ya. Banyak banget orang-orang yang bilang aku sudah self-love nih, padahal belum ya, belum benar-benar self-love. Karena ada aja aspek-aspek dari self-care yang belum dilakukan. Sebenarnya kita udah bisa bilang self-love kalau kita udah menjaga ketiga aspek ini. Yang pertama adalah mental health itu sendiri. Bagaimana kita menjaga agar mentalnya kita ini selalu sehat, selalu dalam keadaan baik-baik aja, perasaannya selalu merasa baik, selalu merasa happy, selalu merasa positif. Feelingnya bukan hanya pikiran saja. Caranya gimana? Caranya adalah salah satunya dengan memberikan batasan-batasan atau menjaga dari sisi boundaries ya. Kita membuat boundaries kita apa aja sih dalam berelasi dengan orang lain. Misalnya aja boundaries dari sisi waktu. Misalnya kita menjaga, oh aku harus tidur jam berapa, aku harus tidur berapa jam, aku melayani orang ini, ngobrol sama orang ini, oke aku batasi hanya 2 jam, gak usah lebih. Atau aku bekerja sampai jam sekian saatnya aku tidur, aku harus makan di jam sekian agar aku tidak menderita sakit mah misalnya ya. Itu adalah batasan-batasan yang kita punya sendiri untuk menjaga gimana mental health-nya kita ini bagus. Tetapi ada juga nih yang kita udah jagain tapi memang kita punya rasa trauma atau overthinking, itu gimana gitu ya. Itu kan namanya mental health-nya nggak bener. Kalau kamu sudah bisa merasakan hal itu sangat-sangat baik. Aku menyarankan agar kamu punya terapis sendiri-sendiri ya, bisa menghubungi orang-orang yang bisa support kamu ya. Terapis itu nggak harus dalam artian terapis yang profesional, bisa juga teman dekat, bisa juga pasangan yang selalu bisa memberikan support secara positif sehingga kamu merasa bahwa your mental health is getting better after ngomong sama orang-orang yang bisa support kamu ini, bisa menghilangkan trauma-trauma kamu ataupun overthinkingnya kamu. Yang penting adalah menjaga mental health. Yang pertama dari sisi self-care tadi. Nah yang kedua adalah self-care dari sisi fisik, self-love dari sisi fisik gitu ya. Jadi kita bagaimana sih menjaga agar kita tetap memiliki badan yang staminanya oke. Gimana tuh caranya? Ya tentu saja ini sudah erat kaitannya dengan mencegah berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam diri kita, atau intinya adalah menjaga badan dan semua isinya. Oke? Dari sisi mana aja nih kita harus jaga? Dari lifestyle-nya kita, gimana caranya supaya agar kita bisa menjaga lifestyle-nya kita? Ya tentunya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak badan. Misalnya apa? Misalnya ngerokok, misalnya minum minuman beralkohol, atau bergadang. Jadi lifestyle yang sebenarnya bisa merusak diri secara fisik.
Dan selain itu kita juga gimana caranya supaya bisa punya badan yang ideal. Oh, kalau harus punya badan yang ideal, jangan lupa olahraga, jangan lupa makan makanan yang asupannya memang bergizi, jangan lupa mendapatkan sinar matahari, minum vitamin-vitamin atau suplemen. Lalu dari badan kita sendiri, bagaimana cara kita sesimpel menjaga kulit, menjaga rambut kita, diberilah vitamin seperti itu ya. Bagaimana caranya supaya kita berpenampilan yang baik. Nah, itu semua dari sisi fisik ya. Bagaimana kita ingin dilihat orang lain, itu kan semua fisik. Jadi hal-hal yang berbau fisik ini adalah self-care, bukti bahwa kita memang bisa bilang bahwa kita, oh aku sudah self-love, aku sudah menjaga badanku sendiri, sehingga badanku bisa fit, semangat, dan bisa menemani aku sampai dengan pada akhirnya ya kita menjaga semua badan kita ini. Oke? Itu adalah self-love, menjaga badan kita dari sisi fisik. Kamu tahu pasti apa yang aku maksud. Yang ketiga adalah self-care dari sisi spiritual. Spiritual itu adalah erat kaitannya bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, dengan universe. Karena kita ada bagian dari universe, kita adalah bagian dari semesta. Kita akan kehilangan arah jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan semesta. Kita nggak bisa dengerin suara Tuhan, itu kita pasti akan menjadi tidak terarah ya, karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah bagian dari semesta. Bagaimana punya hubungan yang baik dengan semesta? Mindfulness, punya kesadaran dengan diri sendiri, melatih diri dengan meditasi, melatih diri dengan banyak melakukan doa, selalu berdoa ya. Jika hal itu sudah kita capai, maka hidup juga akan jauh lebih mudah. Hidup akan juga jauh menjadi lebih santai karena kita bisa lebih memasrahkan diri kepada semesta. Kita lebih bisa memasrahkan diri kepada Tuhan, lebih let go, tidak attach, tidak punya keterikatan. Juga bisa kita lebih mudah memaafkan jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Teman-teman, tadi adalah 3 self-care yang harus kita lakukan, yang harus kita capai jika kita mau bilang bahwa kita sudah self-love loh gitu ya. Bukan hanya sekedar dari sisi fisik atau bukan hanya sekedar dari sisi kita merasa bahwa kita itu udah baik, enggak. Jadi kita juga harus menganalisa, apakah bener nih aku sudah bisa bilang bahwa aku tuh self-love. Jadi kita amati bagaimana sisi mental health-nya kita, fisiknya kita, dan dari sisi spiritualnya kita itu seperti apa. Dan jangan kamu sayang spending lebih di mental health dan juga di spiritual. Karena saat ini spending, kalau kita punya duit itu ya biasanya kita hanya mau spending itu di sisi fisik yang langsung kelihatan hasilnya. Kita bilang kita sudah self-love. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang masih harus diberesin di mental health atau hal-hal yang harus diberesin di spiritual, yang dimana kadang kita harus spending lebih, kita nggak mau lakukan karena nggak kelihatan bentuknya. Nah, ini yang aku sangat menyayangkan ya. Kalau bisa semuanya, jika kita memang merasa masih kurang, kita boleh juga, tidak ada salahnya karena itu adalah for yourself, for self-love gitu ya. Spending juga di mental health, spending juga di spiritual, ikut organisasi yang mungkin baik gitu ya untuk kesehatan mental, atau membayar terapis yang kamu butuhkan kalau kamu masih merasa bahwa mental kamu ini masih ada trauma, masih ada overthinking, inner child seperti itu. Atau supaya spiritual aku bertumbuh nih, aku harus ikut organisasi meditasi, nggak ada salahnya. Kalian analisa kalau organisasi tersebut bagus, kalau pelatihan tersebut bagus untuk your spiritual growth, boleh spending di situ, nggak hanya dari sisi fisik. Demikian video aku hari ini, semoga berguna. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Thank you very much. Atma, namaste.